lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN? Kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kebiasaan yang diangkat dalam cerpen ini adalah, oke, kita lihat dulu cerpennya ya. Kita baca terlebih dahulu. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pegunungan, hiduplah seorang petani bernama Budi. Setiap hari bangun pagi ya, untuk pergi ke ladangnya. Ia menghadapi berbagai tantangan dari alam, mulai dari cuaca, kemudian ada serangan hama gitu ya. Meskipun demikian, Budi tetap semangat dan gigih bekerja tanpa kenal lelah. Suatu pagi, ketika Budi sedang sibuk merawat tanamannya, ia mendengar tangisan seorang anak di kejauhan. Tanpa ragu, Budi meninggalkan segala urusannya dan mengikuti suara tangisan itu. Tak lama kemudian, ia menemukan seorang anak laki-laki yang terjatuh di lereng curam. Tanpa berpikir panjang, Budi segera menggendong anak itu dan membawanya pulang. Setelah beberapa hari merawat anak itu, Budi akhirnya menemukan keluarga anak tersebut. Mereka sangat bersyukur kepada Budi dan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Namun, Budi hanya tersenyum sederhana dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun." Oke, berarti ini Budi yang baik hati gitu ya. Rela menolong tanpa pamrih dan siapapun itu ya. Kalau dia membutuhkan pertolongan, maka berhak untuk ditolong ya. Kita lihat yang A dulu. Menjadi pahlawan bagi setiap orang yang kita temui. Oke, hati-hati ini soal jebakan ya. Menjadi pahlawan bagi setiap orang kita temui. Ini kurang tepat untuk konteks bacaannya ya. Kita lihat jawaban yang lainnya dulu. Yang B, suka memberi biaya yang sewajarnya kepada penumpang. Ini jelas di luar ya dari konteks bacaannya. Kemudian membantu orang lain dalam kesulitan tanpa pamrih. Nah, ini ya kita pilih jawabannya itu adalah yang C di sini sesuai dengan amanat yang ingin disampaikan dalam kutipan cerpen ini ya. Kalau tidak menganggap remeh pekerjaan sebagai petani, ini jelas kurang tepat. Kemudian mengikuti suara tangisan yang terdengar kejauhan, ini jelas salah juga ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang C. Alasan dibalik fenomena alam senja terjadi begitu memukau adalah, oke, kita lihat di sini ya, senja adalah momen magis di mana matahari merunduk ke arah horizon membawa warna-warna indah yang memukau. Cahaya matahari yang memancar seolah berbisik rahasia terakhir sebelum menyembunyikan diri di balik garis cakrawala, mengubah langit menjadi kanvas yang indah. Berarti ketika senja itu ada warna-warna yang indah memukau gitu ya. Makanya senja itu sangat memukau. Oke, di sini cahayanya berubah menjadi orange, merah, ungu gitu, menciptakan pemandangan yang mempesona gitu ya. Nah, di sini matahari tampak berubah warna saat tenggelam bukan karena di fase yang panas atau dipantulkan oleh permukaan bumi menjelang malam hari. Sebaliknya, itu adalah hasil dari dispersi cahaya oleh molekul-molekul atmosfer. Kemudian di paragraf terakhir, ini bahas tentang dispersi cahaya, ya. Itu adalah fenomena di mana cahaya melalui media seperti atmosfer bumi terpecah menjadi komponen-komponen spektrum warna. Oke, inilah berarti mengapa warna senja itu sangat bagus gitu ya, karena adanya dispersi cahaya oleh molekul-molekul atmosfer. Kita lihat jawabannya ada di mana ya. Yang A dulu, saat senja matahari berada di fase yang panas. Oke, ini jelas kurang tepat. Kenapa? Ini berkebalikan dengan fakta yang ada di dalam bacaannya, yaitu saat tenggelam matahari itu bukan berada di fase yang panas ya, gitu. Jadi yang ini kurang tepat. Kita lihat yang B, cahaya matahari dipantulkan oleh permukaan bumi. Ini jelas salah juga. Kenapa? Dia itu bertentangan dengan bacaannya ya, dia itu tidak dipantulkan ya, ini ada dijelaskan di paragraf ketiga ya, jadi yang B salah. Kita lihat yang C, adanya dispersi cahaya oleh molekul-molekul atmosfer. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya, kita jatuh kepada pilihan yang C. Kalau yang D, matahari sedang terbenam ke belahan bumi yang tidak disinari. Oh, oke, ini jelas salah ya. Kemudian matahari memasuki tahap fenomena yang disebut senja. Oke, jelas salah juga ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Konflik utama yang diangkat dalam kutipan cerpen tersebut adalah, oke, hati-hati kalau misalkan ada pertanyaan konflik utama. Kenapa? Karena kalau konflik utama itu biasanya konflik klimaks gitu ya. Jadi kita cari klimaksnya ada di mana gitu. Karena konflik itu kan ada awal kemunculan konflik, kemudian dia konfliknya mulai memanas gitu, sampai nanti di konflik utama alias klimaks dari cerpen itu gitu ya. Itu adalah konflik utama, bukan konflik pertama gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Cerpennya tentang apa? Di kawasan perkotaan yang padat terdapat seorang anak laki-laki bernama Rizky. Dia memiliki bakat luar biasa gitu dalam memperbaiki barang elektronik. Dia sering membongkar dan memperbaiki
memperbaiki berbagai elektronik yang rusak. Oke, berarti ini orientasi ya. Di sini sampai akhir paragraf 1 di sini orientasi gitu ya. Kemudian suatu hari terjadi pemadaman listrik besar di seluruh kota. Nah, berarti ini mulai komplikasi alias mulai kemunculan masalah di situ ya. Ada pemadaman listrik besar di seluruh kota, tapi ini bukan konflik utama ya. Kita lihat dulu di sini, semua orang menjadi panik karena tidak bisa menggunakan barang-barang elektronik mereka. Warga datang kepada Rizky memohon agar dia dapat memperbaiki sumber daya listrik yang rusak. Rizky setuju, tetapi dengan syarat bahwa semua warga harus mematuhi aturan penghematan energi yang dia tetapkan. Warga setuju dengan syarat Rizky dan berjanji untuk menghemat listrik. Oke ya, sampai sini. Ini masih belum klimaks ya. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Rizky kemudian memperbaiki sumber daya listrik yang rusak dengan bantuan perangkat elektronik yang berbicara. Mereka bekerja sama untuk mengembalikan pasokan listrik ke kota. Akibatnya kota kembali normal dan warga sangat berterima kasih kepada Rizky. Namun, faktanya warga menggunakan listrik secara berlebihan. Rizky merasa sangat kecewa dan marah karena mereka telah melanggar janjinya. Nah, disinilah letak konflik utamanya, alias dia itu klimaksnya di sini gitu ya. Dimana warga itu tidak mau gitu ya untuk menghemat listrik. Padahal tadi mereka di awal dia sudah berjanji gitu ya untuk menghemat listrik gitu. Tapi ternyata ketika listriknya sudah ada, mereka melanggar janjinya gitu ya. Dia pun memanggil perangkat elektronik yang telah dia perbaiki dan bersama-sama mereka menciptakan suatu cara untuk menghentikan pasokan listrik bagi seluruh warga di wilayah tersebut. Nah, karena si warga itu dia melanggar janjinya gitu ya, maka Rizky itu dia akhirnya menghentikan lagi tuh pasokan listriknya. Makanya nggak ada listrik berarti di sana ya. Oke, kita lihat di sini konflik utamanya ada di mana. Yang A dulu, pemadaman listrik di kota. Oke, ini awal mula masalahnya gitu ya, alias komplikasi dia ya. Awal kemunculan masalah. Jadi ini kurang tepat. Hati-hati, ini soal jebakan ya. Kita lihat yang B, pemakaian secara berlebihan oleh warga. Pemakaian apa dulu di sini ya? Kita tidak bisa memilih yang B. Kenapa? Karena di sini ambigu gitu ya. Pemakaian apa gitu. Jadi di sini kurang tepat. Kemudian yang C, warga tidak mau mematuhi aturan penghematan energi. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Konflik utamanya yaitu karena warga nggak mau mematuhi aturan penghematan energi gitu ya. Jadinya apa? Jadinya pasokan listrik dia dihentikan oleh si Rizky gitu. Kenapa? Karena warga kota mereka itu melanggar gitu ya semua janjinya gitu. Kalau yang D, perbaikan perangkat elektronik yang rusak oleh Rizky. Oke, kurang tepat ya. Kita lihat yang E, cara Rizky memahami suara perangkat elektronik yang diperbaikinya. Oke, ini jelas kurang tepat juga ya. Makanya di sini kita pilih jawabannya itu adalah yang C. Bacaan tersebut membahas tentang, oke kita lihat dulu bacaannya seperti apa ya. Zat ini dikenal sebagai salah satu zat adiktif yang paling kuat. Dan itulah sebabnya banyak orang sulit berhenti merokok. Ketika seorang merokok, zat ini diserap ke dalam aliran darah melalui paru-paru dan mencapai otak dalam hitungan detik. Dialah nikotin, zat adiktif kimia berbahaya dalam produk rokok dan turunannya. Oke, berarti ini bahas tentang nikotin. Nikotin itu adalah zat adiktif bahaya gitu ya. Oke, kita lihat lagi di paragraf 2. Nikotin merangsang sistem saraf pusat menyebabkan pelepasan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan kenikmatan. Hal ini menyebabkan efek sementara. Namun, efek ini hanya bersifat sementara dan mengarah pada ketergantungan yang kuat. Oke, ya, terhadap nikotin. Selain ketergantungan, nikotin juga memiliki dampak negatif lain pada kesehatan. Merokok secara terus-menerus dapat menyebabkan penyakit jantung. Oh, ini ada dampak-dampaknya ya. Ada penyakit paru kronis, kemudian ada berbagai jenis kanker gitu ya. Bahkan paparan pasif terhadap asap rokok juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit yang sama. Oke ya. Berarti ini bahaya ya nikotin itu di dalam rokok. Terhadap apa? Terhadap kehidupan kita gitu ya, terutama kesehatan di sini. Kita lihat dulu yang A ya. Produk rokok dan turunannya. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Kalau misalkan bacaannya membahas produk rokok dan turunannya, berarti nanti ada rokok tembakau gitu. Kemudian ada rokok elektrik mungkin di situnya ya. Jadi itu produk turunan dari rokok. Nah, ini jelas kurang tepat ya. Ini bahasnya tentang nikotin yang ada di dalam rokok gitu. Kemudian yang B, kebiasaan merokok pemicu kanker paru. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Mirip-mirip tapi bukan jawabannya gitu ya. Kalau di sini
pemicu kanker paru. Berarti dari awal sampai akhir itu harusnya bahasnya satu aja, kanker paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok gitu ya. Gak usah disebutkan yang ada penyakit jantungnya, kemudian ada kanker mulut dan lain sebagainya. Itu gak usah gitu ya. Fokus aja ke kanker paru. Kita lihat yang C, kebiasaan buruk merokok terhadap nikotin. Oke, ini jelas kurang tepat ya, kebiasaan buruk merokok terhadap nikotin. Bukan terhadap nikotin, tapi terhadap kesehatan gitu ya. Jadi yang ini salah. Kemudian yang D, zat adiktif rokok terhadap kesehatan. Nah, ini bisa nih. Tadi kan nikotin itu dia zat adiktif ya. Nah, zat adiktifnya di sini dijelaskan bahwa dia itu berbahaya gitu ya, berbahaya untuk kesehatan gitu ya apabila kita terpapar atau kita merokok secara terus-menerus. Nah, ini bisa nih dijadikan sebagai jawabannya. Kita lihat dulu yang E. Risiko terpapar asap rokok bagi manusia. Oke, ini bukan cuman terpapar asap rokok aja, tapi kita merokok juga di sini ada dijelaskan gitu ya. Jadi, yang E dia jelas kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Zat adiktif rokok terhadap kesehatan. Zat adiktifnya tadi itu adalah nikotin.